Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan pasar uang hingga sore ini, kita bergabung dengan reporter Rian Dwiki dan juru kamera Irham Andriaji langsung dari Dealing Room Bank CIMB Niaga. Ya, Rian, seperti apa pergerakan di pasar uang hingga saat ini? Ya, Andra, untuk mengetahui pergerakan rupiah serta kinerja instrumen keuangan lainnya pada perdagangan hari ini, saat ini kami akan langsung membahasnya bersama dengan Pak Adrian Panggabean selaku Chief Economist dari Bank CIMB Niaga. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami. Pak, bagaimana Bapak melihat pergerakan rupiah terhadap US dollar dan mata uang regional untuk perdagangan hari ini? Hari ini nampaknya perdagangan itu agak normal ya, karena kelihatannya market itu hanya proses recovery dari overshoot yang terjadi kemarin di pasar saham, di pasar obligasi dan pasar valuta asing. Jadi tidak banyak sentimen yang muncul pada hari ini, tidak banyak kejutan. Hari ini memang ada lelang obligasi konvensional. Ada bid sebesar mungkin 70-an 80 triliun dengan penyerapan sekitar 17-18 triliun. Jadi bid to cover ratio-nya sekitar 4 sampai 4,5 kali. Yang mana itu adalah masuk dalam rentang yang normal ya, dalam perdagangan selama sejarah historis ya. Jadi nggak ada yang mengejutkan pada hari ini dan rupiah ditutup pada level 14.290 ke 300. Jadi mid range-nya sekitar 14.295. Berada pada batas atas dari apa yang saya prediksikan pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana pasar bereaksi atau apakah ini termasuk normal-normal saja terhadap stimulus dari Bank Indonesia kemarin, Pak? Tidak ada tambahan reaksi yang berlebihan di pasar ya dari stimulus yang dilancarkan kemarin. Jadi stimulus kemarin itu kan memang melepaskan sekitar 30 triliun likuiditas ke market, ke sektor perbankan. Lalu kemudian asing diperbolehkan untuk memakai fasilitas di domestik dan itu nampaknya memberikan sedikit kenyamanan. Tapi itu sudah terlihat reaksinya kemarin. Hari ini tidak terlihat lagi, jadi kelihatannya memang market sudah relatively lebih normal. Jadi efek kejutan dan efek stimulus sudah terlihat kemarin. Untuk penurunan giro wajib minimum sendiri, Pak, itu apakah juga ada memiliki dampak terhadap belum, saya rasa itu hanya bisa kita lihat nanti setelah periode 1 bulan kali ya. Lalu untuk sisa akhir pekan ini bagaimana Pak pergerakan rupiah terhadap US dollar dan juga mata uang regional? Kalau melihat dari pergerakan dari mata uang regional, kita melihat kayaknya US dollar index itu mungkin berada pada kisaran 97 gendut ke 97 kurus ya. Antara 97,8 sampai 98,5. Tidak ada perubahan dari kemarin dan 2 hari yang lalu. Chinese Yuan juga saya lihat masih bergerak pada rentang 6,98 sampai 7,01, range 7 lah ya, jadi nggak ada perubahan. Mata uang lainnya juga nggak banyak perubahan, jadi saya kira pada akhir minggu ini kelihatannya nggak akan banyak kejutan, sehingga rupiah mungkin saya perkirakan akan berada pada rentang 14.100 sampai 14.200 sampai dengan sisa akhir minggu, sampai dengan sisa minggu ini. Untuk obligasi apakah masih menarik, Pak? Obligasi masih tetap menarik karena sekarang kan temanya adalah risk aversion. Jadi pindah dari riskier asset kepada risk free asset. Dan obligasi adalah tetap merupakan instrumen yang lebih menarik ketimbang aset-aset yang lebih berisiko lainnya, seperti misalnya saham. Jadi saya rasa obligasi memang masih menarik, cuma memang preferensinya karena tingkat suku bunga dan akomodasi itu masih diperkirakan berlanjut, saya kira pada tenor-tenor yang lebih pendek dari 10 tahun. Kemudian kalau dilihat dari pekan lalu, itu instrumen apa Pak yang menjadi unggulan dan Bapak rekomendasikan juga untuk perdagangan ke depannya? Saya kira
saya akan tetap prefer kepada instrumen obligasi ya. Mungkin nggak banyak instrumen lain yang bisa direkomendasikan. Mungkin kalau ada satu hal yang terkait dengan pasar valuta asing ya instrumen hedging ya. Karena dalam situasi sekarang ya, di mana volatilitas mungkin mulai naik, saya rasa ada baiknya untuk melakukan hedging untuk periode 1 bulan sampai 3 bulan ke depan. Ya. Pak, ini juga ada indikasi dana asing tidak hanya keluar dari pasar saham, tapi juga obligasi. Kalau dari pantauan Anda seperti apa, Pak? Itu yang terjadi selama minggu yang lalu. Saya kira mungkin minggu ini sampai dengan akhir bulan Maret mungkin akan ada tren itu on and off ya, on and off. Dana tersebut kemana, Pak? Apakah ada perpindahan ke platform lain atau? Sekarang yang menjadi tema itu kan adalah 3 hal. Satu adalah risk aversion, jadi pindah dari riskier aset kepada risk free asset, dari equity ke bonds. Yang kedua itu adalah flight to quality. Flight to quality artinya pindah dari emerging market ke developed market, market-market yang lebih stabil dan safe haven currencies. Yang ketiga itu kan adalah wider diversifications. Jadi untuk mencegah terjadinya shock ke bawah, ya diversifikasi lebih luas. Jadi kelihatannya ini yang sedang dan akan terus terjadi mungkin sampai dengan 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Ya, Andra, tadi adalah prediksi dan juga analis dari Pak Adrian Panggabean selaku Chief Ekonomis dari Bank CIMB Niaga. Dan jika bisa kami rangkum sedikit, Andra, dijelaskan bahwa pergerakan rupiah hari ini ditutup di level 14.295, yang mana disebutkan bahwa tidak ada event spesial yang menjadi sentimen terhadap pergerakan rupiah hari ini. Lalu untuk bond market, hari ini animonya terbilang cukup normal dengan bid to cover ratio di kisaran 4 hingga 4,5 kali. Dan yang terakhir, untuk sisa minggu ini rupiah diprediksi akan bergerak di level 14.100 hingga 14.200. Sementara demikian, Andra, yang dapat kami laporkan. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rian atas informasinya. Pemirsa, reporter Rian Dwiki dan juru kamera Irham Andri Aji melaporkan langsung dari Dealing Room Bank CIMB Niaga.